Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan mempraktekannya. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait fakir miskin. Nah, Kiai, kita dianjurkan untuk bersedekah kepada fakir miskin dan juga golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir miskin. Nah, sebetulnya dalam konteks kekinian mungkin ya Kiai ya, apa bedanya fakir dan miskin itu? Dan apakah kemudian standar fakir miskin di zaman sekarang sama dengan zaman Rasulullah SAW itu bisa disamakan atau bagaimana Kiai? Jadi fakir dan miskin itu merupakan satu kelompok yang berhak untuk menerima zakat. Kan di Quran dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, ini dua kata. Kalau dia disebutkan dua-duanya dalam agama, maka maknanya saling berbeda. Tetapi kalau disebutkan salah satunya saja, maka yang satu itu mewakili yang lain. Itu sama dengan iman dan Islam. Itu kata ahli bahasa Arab. Iman dan Islam itu idza jtama'a, kalau disebut dua-duanya, ini orang mukmin, ini orang muslim, maka iftaroko, maknanya beda. Tentu Islam itu yang dasar. Orang sholat karena takut kepada Allah, berharap surga, ya kan? Takut dimarahin bapaknya, itu muslim. Ya, tapi kalau mukmin itu lebih kuat lagi bahwa yang dia kerjakan itu dilandasi oleh keyakinan dalam hati. Tetapi kalau disebutkan satu saja, Faiz itu muslim, maka dia dikatakan muslim dan mukmin itu sama. Kalau saya dikatakan mukmin, ya pasti juga muslim. Nah, sama dengan fakir dan miskin. Kalau ada orang mengatakan saya ini fakir, maka dia juga diartikan miskin. Kalau ada orang mengatakan saya miskin, itu juga diartikan fakir. Tetapi kalau kemudian dikatakan fakir dan miskin, maka ini berbeda pengertiannya. Fakir ini yang paling rendah. Dia ini tidak punya apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara orang miskin itu orang yang masih punya apa-apa, mungkin punya pekerjaan, tetapi gajinya itu nggak cukup Mbak Eva untuk menutupi semua yang dia butuhkan dalam hidup ini. Maka orang tadi disebut miskin. Maka miskin itu dikatakan ahsanu halan, lebih bagus kondisinya daripada orang yang fakir. Nah, ini adalah terminologi dari fakir dan miskin. Kalau tadi ditanyakan standarnya itu bukan agama yang menentukan, tetapi kepantasan dan kehidupan manusia. Misalnya gini, di Jakarta kalau ada orang tidak punya AC, itu tidak dikatakan orang miskin. Tetapi kalau di Arab Saudi misalnya, di Qatar sana, rumahnya tidak ada AC-nya, itu orang miskin. Kenapa? Karena AC itu kan menjadi kebutuhan dasar di negara Timur Tengah yang panas. Sementara di Indonesia, mungkin orang masih bisa bersabar hidup tanpa AC. Maka ketika kemudian orang itu, misalnya di Jakarta, minta bagian zakat untuk beli AC, dimarahin sama Basnas mungkin. Kamu kok manja banget jadi fakir miskin kok minta AC. Tapi ketika saya meminta AC, saya fakir miskinnya ada di Arab Saudi, di Mekah misalnya, maka itu menjadi sesuatu yang pantas. Karena itu menjadi kebutuhan pokok. Ketika fakir miskinnya minta bed cover dan selimut yang tebal, itu dikatakan orang miskin yang nggak tahu diri kan. Tapi kalau di negara yang punya musim dingin ekstrim, itu menjadi sesuatu yang apa? Ini yang wajar. Oleh karena itu, standar fakir dan miskin itu dikembalikan kepada kepantasan umum di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, pemerintah sekarang membuat standar upah. Itu kan ya
pekerja pasti nggak kepengennya kan naik terus. Iya. Tapi kan pemerintah punya standar. Jadi ketika menetapkan UMR itu kan dibangun dengan asumsi kan bahwa ini sudah memasukkan ini. Nanti kalau pegawai negeri juga kan ada tunjangan ini dan tunjangan itu. Nah, maka orang misalnya nih kalau mau buat standar miskin, punya pekerjaan, tetapi tidak bisa menutupi kebutuhannya. Di mana? Boleh jadi gajinya tidak sesuai dengan UMR di bawah. Tentu orang yang sudah UMR saja kadang-kadang masih napasnya Senin Kurang Kemis ya. untuk menutupi itu. Apalagi yang di bawah. Maka bisa saja nanti dengan asumsi orang-orang yang punya gaji di bawah UMR itu dikatakan orang yang apa ini? Miskin. Sementara mereka yang terdampak karena PHK, kehilangan mata pencaharian sama sekali, maka dia didefinisikan sebagai fakir. Jadi artinya fakir dan miskin itu pertama itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan mendasar dari wilayah itu dan juga tadi ya Kiai ya penghasilannya apakah sesuai dengan standar hidupnya pasti di berbeda negara tertentu kan. atau Jadi nggak bisa tertentu juga ya. kita pakai asumsi internasional. Iya. Karena misalnya membeli air mineral di Jakarta dengan air mineral di Singapura kan pasti beda. Ketika itu terjadi perbedaan maka standar fakir dan miskinnya juga harus berbeda. Di kota dan di desa itu juga menjadi perbedaan antara standar fakir dan miskin. Misalnya ada orang hidup di desa, ya desa itu terkenal sungainya jernih, banyak ikannya, misalnya masih banyak kebun yang tidak dimiliki oleh orang-orang tertentu, kemudian dia punya gaji di bawah UMR. Tapi kalau istrinya masak, itu nggak perlu keluar uang, mancing saja di sungai dapat ikan. Maka boleh jadi standarnya akan berbeda dengan orang yang hidup di ibu kota, yang sungainya nggak bisa dipancing karena sudah nggak ada ikannya, ya, yang tanah-tanah itu sudah dimiliki secara individual, kan begitu kan? Nah, itu yang kita katakan, maka orang-orang yang seperti ada di Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, atau tokoh-tokoh agama yang ada berkumpul di masjid dengan tokoh masyarakat, itu secara arif bisa membuat kriteria di kampung saya itu. Orang miskin itu kriterianya apa sih? Yang penghasilannya sekian, misalnya, ini sudah dihitung apa ini? Miskin. Atau yang penghasilannya besar, tapi beban tanggung jawab dia terhadap keluarganya juga besar, maka bisa jadi itu dianggap fakir dan miskin. Oke, nah terkait golongan yang kemudian bisa menerima zakat, salah satunya adalah mu'alaf nih Kiai ya. Oh iya. Nah, kita ingin bahas lebih lanjut lagi, yang mu'alafnya itu seperti apa? Apakah jangan-jangan nanti orang yang sudah mu'alaf sekitar 5 tahun itu masih juga berhak nih menerima zakat atau bagaimana? Tapi kita akan bahas sesaat lagi ya Kiai, kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.